Halo kawan kapal yang ada di rumah, selamat datang di live cooking demo hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Jason Ricardo dari Otimu Internasional. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka teman-teman kapal di rumah atau kawan kapal di rumah pastikan kenal Jason. Nah, hari ini Jason akan membagikan resep ide menu masakan yang simple untuk teman-teman kapal di rumah. Nah, di sini kita akan masak nasi goreng kampung Malaysia dengan satay ayam. Nah, kalau sekarang zamannya lagi COVID, zamannya lagi banyak penyakit, nah mungkin kawan kapal di rumah pengen menu masakan yang lebih simpel, pengen menu masakan yang lebih nggak ribet, kita malas keluar untuk belanja. Nah, ini cocok banget untuk kawan kapal di rumah yang pengen masak masakan yang simpel dan bahan-bahannya sudah ada di rumah semua. Nah, pertama kita harus juga pakai garam. Nah, garam kan itu sangat penting untuk kita masak, untuk menambahkan cita rasa. Misal kita juga bikin kue, kita pakai garam. Nah, pastikan kita juga memakai garam cap kapal. Di sini kawan kapal di rumah boleh membelinya di marketplace. Nah, marketplace mana aja tuh Jason? Nah, marketplace-nya ada 3. Pertama ada di Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Nah, pastikan juga sobat kapal, kawan kapal di rumah bisa check out dengan paket siap angkut dengan harga 10.000. Teman-teman bisa dapatkan 250 gram garam 4 biji dan 500 gram garam 2 pieces. Nah, jadi kawan kapal di rumah yang pengen juga beli bal-balan atau banyak bisa cek juga di marketplace-nya, ada di Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Nah, oke, sekarang kita akan mulai lagi daripada Jason banyak cincong dan banyak ngomong. Nah, kita akan mulai perkenalkan bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat nasi goreng kampung Malaysia ini. Nah, oke, kita lihat dulu. Pastinya pertama itu ada nasi putih. Nah, kawan kapal di rumah boleh pakai nasi putih yang dingin ataupun nasi putih yang semalaman yang tidak habis, itu boleh. Oke. Nah, selanjutnya yang membedakan nasi goreng kampung Malaysia dengan nasi goreng lainnya itu apa? Nah, kita pakai kangkung. Kita pakai kangkung. Nah, terus untuk proteinnya kita juga ada udang. Di sini udangnya jangan lupa dibersihkan. Di bagian punggungnya itu kita belah lalu kita buang kotorannya. Lalu di sini juga ada teri. Ikan teri ini bisa menambahkan umami atau gurih dari masakan kita. Lalu nanti kita pakai telur. Lalu pelengkapnya nanti ada telur setengah matang, kita bikin ya nanti. Lalu ada kecap asin. Lalu juga ada bumbu halus. Nah, di sini bumbu halusnya di sini sudah Jason haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai hijau keriting, tapi kalau di Surabaya Jason menemukan sulit banget cabai keriting hijau, tapi boleh diganti dengan cabai hijau besar. Lalu jangan lupa juga ada terasi yang sudah dibakar. Nah, itu bahan untuk nasi goreng kampung Malaysia. Terus kan pelengkapnya kita ada sate ayam. Sate ayam ini bahannya apa? Ada dada ayam file. Kita potong ukuran yang bisa kita langsung makan ya, bite size. Lalu ada kecap manis. Lalu ada juga selai kacang. Nah, selai kacang ini pasti lebih mudah ditemukan daripada kita di rumah harus repot-repot sangrai kacang tanahnya, harus kita ngulitin. Nah, lebih baik kita sekarang yang simple, kita pakai selai kacang. Nah, selai kacang di marketplace itu banyak banget ya jualan. Ada yang chunky, yang bertekstur, atau ada yang halus. Nah, di sini Jason pakai yang bertekstur. Lalu ada bumbu halus marinasi ini ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, dan terasi yang sudah dibakar. Lalu ada air putih. Pastikan juga kita pakai garam cap kapal. Nah, garam cap kapal ini Jason pakai untuk membumbuin. Nah ya, kita pakai garam cap kapal. Jangan lupa karena garam cap kapal itu sudah terjamin kualitasnya, mutunya juga sudah terjamin. Jadi jangan lupa pakai garam cap kapal. Oke, sekarang daripada lama lagi Jason banyak ngomong, banyak gedabrus ya, kita langsung masak. Oke, masak pertama kita harus menumis bumbu halus dari nasi goreng itu sendiri.
Waduh, kok nggak bisa keluar. Oke, ganti. Nah, kita pakai minyaknya ini sedikit aja karena kita tumis bumbu halusnya itu sudah tadi pas blender bumbu halusnya sudah ada minyaknya, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita panaskan minyaknya, lalu kita nanti tumis bumbu halus yang kita pakai untuk membuat nasi goreng kampung Malaysia. Nah, nasi goreng kampung Malaysia biasanya kita ngomongnya bahasa Melayu ya, tapi karena Jason orang Indonesia, jadi Jason nggak bisa pakai bahasa Melayu. Jadi Jason ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi supaya kawan-kawan kapal di rumah mengerti apa yang Jason omongkan, oke? Nah, ini panas ya. Kita hati-hati ya, jangan sampai meletek-meletek kemana-mana. Jadi pastikan wajannya juga tidak ada air. Oke, ini kita tumis semua bumbu halusnya sampai nanti harum. Harumnya seperti apa? Harumnya ya seperti parfum kamu yang ada di rumah. Jadi harumnya harus harum banget ya. Pastikan bumbunya harum dan matang, tidak langu. Baunya langsung menyengat hidung. Jadi hati-hati di rumah ya, teman-teman. Teman-teman kapal di rumah bisa tumis ini dan pastikan jangan ada anak di sebelahnya. Nanti kalau anaknya batuk keselak gara-gara baunya kan enggak lucu ya. Kalau kita rasa ini bumbunya kering, kita boleh tambahkan juga minyaknya ya. Kita tumis sampai harum. Udah persis kayak abang-abang nasi goreng. Oke, Jason ada pertanyaan untuk kawan kapal di rumah. Pertanyaan pertama, dari negara mana nasi goreng yang Jason buat hari ini? Pastikan teman-teman cepat buruan langsung jawab karena ada hadiah e-money dari Garam Cap Kapal. Nah, e-money ini isinya 200.000. Bisa untuk parkir, untuk belanja di belanja kebutuhan sehari-hari, bisa juga untuk e-tol, itu bisa ya. Jadi pastikan jawab secepatnya dan pastikan benar. Kalau sudah dengar dari Jason dari awal ngomong, pasti tahu jawabannya. Oke. Ini kita tumis bumbunya. Kalau dirasa kering, kita boleh tambahkan minyaknya. Jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti amsyong, kita nggak bisa masak lagi. Ini kita masak sampai bumbunya berubah warna lebih kecoklatan, oke? Nah, ayo kawan kapal bisa langsung jawab cepet-cepetan. Dapatkan e-money ya. Dapatkan e-money, kawan kapal harus langsung jawab dengan cepat. Jangan sampai mau ketinggalan sama yang lain, harus jawab cepat ya. Dan pastikan juga jawab cepat jangan salah, tapi jawab cepat harus benar. Nah, ini bumbunya sudah matang ya. Bumbunya sudah matang dan sudah berubah warna. Kita pindahkan ke mangkoknya. Tadi mana mangkoknya kok hilang? Oh, ini mangkoknya. Nah, ini setelah itu kita baru masak nasi gorengnya. Jadi kita tadi itu siapin bumbu halusnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita baru masak nasi gorengnya. Kita siapin minyak. Oh ya, di sini Jason mau ajarkan satu metode kalau kita misal nih kepepet mau masak nasi goreng tapi tidak mau lama, nasi gorengnya nggak mau lengket. Biasanya kalau nasi goreng panas kita lengket ya. Nah, ini Jason ajarkan satu teknik ya, satu teknik rahasia dari Jason. Nah, ini nasinya nasi anget. Di sini Jason pakai nasi anget. Oke, di sini Jason pakai nasi anget. Gimana caranya supaya tidak lengket, Jason?
Gampang, kita cukup aja tuangin telur ya. Tuangin telur ke dalam nasi putihnya. Lalu kita boleh aduk menggunakan sendok. Sampai apa? Sampai rata. Ya, kita aduk pakai sendok. Lalu ini kalau yang gumpal menggumpal ini kita pisah-pisahkan. Ya, ini kita pisah-pisahkan. Teknik ini namanya ya kalau di kulineri kita dengernya hot rice method atau nasi panas ya. Jadi supaya dia nasinya tidak menggumpal, kita bisa pakai cara seperti ini. Nah, ini kalau sudah kecampur, ya kita sudah panasin minyak juga, kita boleh goreng nasinya. Kita goreng dulu, nanti kita kering. Nanti nasi gorengnya ini akan pasti lebih menjadi kering seperti abang-abang. Nah, oke, ini nasinya sudah Jason campur dengan telur. Kita pertama akan tumis atau akan pensir ya, pensir, bahasa kerennya pensir ya. Kita pakai udang. Nah, proteinnya udang. Teman-teman, kawan kapal di rumah boleh pakai ayam, pakai ikan, sesuai selera. Di sini Jason pakai udang. Udangnya harus dibersihin dulu. Nah, ini kita tumis udangnya ini sampai harum. Lalu pastikan kita juga berikan garam cap kapal untuk menambahkan apa? Menambahkan rasa dong. Kita tambahin garamnya. Cukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kita nanti juga kita bumbuin lagi. Nah, ini kita masak udangnya sampai dia berubah warna. Dan perlu diketahui kalau kita masak udang tidak boleh lama-lama. Kenapa tidak boleh lama-lama? Karena kalau lama-lama pasti nanti udangnya kering, udangnya dry. Istilahnya bahasa Jawa ini udangnya alot kok ya. Jadi kita harus masak sampai dia nanti berubah warna. Oke. Api kecil aja, jangan api besar-besar, jangan terlalu membara-bara, nggak baik. Nah, oke. Selanjutnya kita boleh masukkan, di sini ada nasi. Nah, nasinya ini kita keringkan ya. Nasi ini yang udah dicampur telur, itu kita keringkan. Nah, ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan kedua. Apa bedanya garam cap kapal yang asli dengan garam cap kapal yang tiru-tiruan? Apa bedanya? Nah, ini kita masak nasi gorengnya sampai kering. Ya. Jadi kita tidak mau nasi gorengnya jemek-jemek, itu nggak mau ya, karena kalau makan nasi goreng yang terlalu jemek itu ya nggak enak. Nah, kalau misalnya dirasa kurang, kita tambahkan minyak lagi. Minyaknya dikit aja supaya nggak kering. Lalu jangan lupa bumbu halus yang sudah kita bikin. Bumbu halus yang sudah kita bikin kita masukkan. Mau 2 sendok boleh, mau semuanya boleh. Kalau suka rempah boleh semuanya. Ini kalau kering ya, kering kerontang, yang penting dompetnya jangan kering. Jadi kita kasih minyak lagi. Lalu untuk menambahkan rasa umami gurihnya kita pakai ikan teri. Siapa yang di sini tidak suka ikan teri pasti tidak ada, pasti semuanya suka ikan teri. Kita masukkan supaya dia lebih gurih ya. Oke, kawan kapal di rumah. Karena kita melakukan live cooking demo, biasanya ada nggak sempat waktunya atau ada yang, wah sibuk kerja jadi tidak bisa nonton. Bisa cek di YouTube-nya Garam Cap Kapal Official. Pastikan subscribe, like, dan komen. Dan pastikan share ya, kemana-mana share semuanya. Lalu jangan lupa juga lihat nih, pastikan pantau Instagramnya Garam Cap Kapal Official. YouTube-nya juga ada.
Garam Cap Kapal Official, Facebooknya ada Garam Cap Kapal. Pastikan semuanya dipantau. Karena di situ Garam Cap Kapal membagikan informasi seperti live cooking demo, ada podcast juga. Jadi pastikan kawan kapal di rumah jangan sampai ketinggalan. Subscribe semuanya. Nah, ini kita masukkan juga sayur-sayuran. Ada kangkung. Kangkungnya bebas mau pakai seberapa banyak. Kangkung ini kelihatannya banyak, tapi nanti dia juga jadi sedikit. Nah, lalu karena ini udah mau matang ya, udah mau matang, cepet banget kan masaknya. Kalau di rumah pengen masak cepet ya masak ini aja. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Apa nama program podcast dari Garam Cap Kapal? Ayo jangan nyontek ya di rumah. Karena kalau yang sering ngikutin Garam Cap Kapal, Instagramnya, YouTube-nya pasti tahu programnya itu apa. Nah ini udah, kita tambahkan juga kecap asin. Kecap asinnya kita taruh di pinggir wajan supaya apa? Supaya lebih terkaramel. Kasihnya sedikit aja. Karena kita juga udah pakai garam ya. Gula, jangan lupa gula. Kok masak enggak pakai gula ya apa? Kasih gula sedikit untuk nyimbangin rasa. Merica, pakai merica putih boleh, merica hitam boleh. Kalau masakan nasi goreng kampung Malaysia ini biasanya ciri khasnya banyak lada. Jadi kawan kapal di rumah boleh pakai lada hitam, lada putih, mau lada merah ya enggak ada sih sebenarnya, cuman lada hitam sama lada putih ya. Jadi kita pakai lada. Yang di studio ini pasti kelaparan. Lapar enggak yang di studio? Lapar dong pastinya, ini baunya enak banget. Jadi garam, kok ngomongin bahasa Jawa toh? Wong badal nasi kampung Malaysia ngomongin bahasa Jawa. Wes pokoknya iki dijamin enak dan pasti ke gampang. Sek ya, daripada ngecepret aku tak ngincip sek. Pastikno ketika masak kita harus ngincip. Pastikan kita masak kita harus incip. Pastikan enak, jangan masak tiba-tiba ndak enak terus dikasih ke anak muntah anaknya nanti. Asin udah pas, spicy-nya dapet, kita tambahin gula sedikit. Oke, yang cari Garam Cap Kapal, belinya di mana? Marketplace banyak, Tokopedia, Blibli, Shopee. Nah, pastikan kita juga check out paket angkut. Jadi kawan kapal di rumah boleh check out paket angkut di Tokopedia. Harganya cuma 10.000. 10.000 itu apa Jason dapatnya? 10.000 itu dapat 250 gram. Itu 4 pieces. 4 pieces loh. Bukan 5 pieces, 4 pieces, bukan 1 pieces, 4 pieces. Lalu atau kita dapat 500 gram, kemasan 500 gram, 2 pieces. Nah, kawan kapal di rumah mau beli bal-balan, mau beli banyak, semuanya ready di marketplace. Jadi bisa cek di marketplace ya. Oke, ini kita masak. Ini udah enak sih sebenarnya, langsung aja kita serving gitu kan ya. Ini kita aduk dulu. Oh ya, Jason mau kasih tahu nih, apa pembedanya garam cap kapal itu dengan garam-garam lainnya. Garam cap kapal itu garam pertama, pelopor pertama beriodium tahun 1978. Nah, pastikan juga garam cap kapal ini bisa untuk menambahkan cita rasa dari makanan, dari untuk kesehatan juga bisa, dan banyak hal. Nah, apa pembedanya? Pembedanya adalah hanya garam cap kapal yang memperhatikan kualitas mutu dari garamnya. Kenapa kok bilang gitu, Jason? Loh, ya ada alasannya dong. Ketika suatu brand mengeklaim seperti itu pasti ada alasannya dong. Pasti pengen tahu kan alasannya apa? Alasannya adalah garam cap kapal mencuci 5 kali dan melakukan pengeringan dengan suhu 200 derajat. Wah, gimana tuh? Pasti terjamin kan mutunya, kebersihannya, semua terjamin.
Karena apa? Dicuci 5 kali, dikeringkan juga 200 derajat. Ayo, siapa coba yang ada garam seperti itu? Pasti ini garam cap kapal sudah terjamin kualitas dan mutunya. Jadi kawan kapal di rumah nggak perlu khawatir. Oke? Oke, ini udah matang dan udah enak. Kita lanjut ke pertanyaan 4. Siapa nama aku? Ya, siapa nama aku? Dan sekolah masak mana? Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi harus tahu nama aku siapa. Jangan sampai cuma nonton nggak tahu namanya siapa ya. Oke, ini udah istilahnya kalau bahasa Cina ini udah haujek ya. Udah haujek, kita tinggal serving. Mantul. Oke, kita boleh serving. Kita pakai mangkok aja. Kita cetak dulu supaya cakep gitu ya. Nih, kita taruh mangkok, kita cetak nanti. Nah, nanti habis ini langsung kita bikin sate ayam. Sate ayamnya gampang pol bikinnya, jadi nggak usah repot-repot. Iki porsinya mau seberapa ya, terserah temen-temen kapal di rumah ya, mau porsinya banyak, mau porsinya sakuli, terserah lah pokoknya, yang penting kenyang ya. Ini pakai teri. Nah, kita secukupnya aja dulu. Lalu ini kita pinggirin dulu. Kita ambil sendok. Oh, sendoknya entek. Saya ngambil saya. Nah, ini kita penyet-penyet ya, penyet-penyet ben kecetak. Nah, wes. Nasi gorengnya wes mari. Nasi gorengnya wes mari. Kita langsung lanjut ke pembuatan sate ayam. Sate ayamnya gampang. Lu ngecepret aja sampai gobios gitu loh. Gobios saya ya apa sih, ancen arek baru, magang arek baru. Jadi wajar ya, wajar. Lah saiki kita marinasi. Marinasi kok apa sih? Marinasi ku bumbuni, oke? Marinasi ku ngebumbui. Lek gak ro marinasi ya bumbu, ngebumbui kita. Oke, saiki aku punya ayam. Ada ayam dada, masukin. Ada bumbu halus, kita masukin semua. Ono sele kacang. Kok bahasa Jawa sih aku ngomongnya? Ya apa sih? Kita pakai sele kacang, ya sele kacang kita masukin semua. Nah, lek misalnya biasa nih kita bikin apa jenenge? Bikin apa iki? Sate. Bikin sate itu kan biasanya warnanya coklat toh. Coklat dari mana ya? Coklat ya pakai gak afdol loh, lek pakai kecap manis. Lek gak pakai kecap manis juga afdol. Nah, kita pakai kecap manis. Terus, wes, iki aduken. Kok bahasa Jawa lagi? Diaduk ya, ini kita aduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa dibumbui ya, ada garam gitu-gitu ya. Dan rasanya muaknyus. Ini kita bumbuin garam. Jangan lupa garam cap kapal. Garam cap kapal, jangan lupa dipakai. Kita bumbui. Lek nggak ada garamnya ya nggak enak toh. Masakan kok ono garamnya. Lek mau tambah penyedap sidik boleh. Penyedap dikit. Wes cuci tangan. Jangan khawatir, wes cuci tangan. Oke, ini kita diemno sik. Nah, selagi kita diemno ini, kita bikin telur setengah matang. Untuk ngelengkapin nasi gorengnya ya. Oke, kita pakai minyak. Dah, mari gitu kita nyalain. Tak ajarin cara bikin telur setengah matang sing perfect. Gimana sih caranya? Pastiin wajannya tidak boleh terlalu panas.
wajan nggak boleh terlalu panas. Karena kalau udah terlalu panas nanti langsung kayak kering kabeh. Kan kita nggak mau bikin telur sing ala warteg toh. Ala warteg kan biasanya kering semua nih. Langsung coklat hitam kabeh. Lagi ini kita mau bikin sing ala hotel. Jadi pastiin wajannya nggak boleh terlalu panas. Kita pinggirin dulu ya daripada ngalangin. Ini telurnya udah diceplok dulu, pastiin diceplok supaya kita pas gini nggak tangannya kobong, soalnya kan ini panas. Jadi kita ceplok dulu supaya lebih mudah nuanginnya. Sendok entek maneh, sik. Oh salah. Oke, masukin telur. Ini posisi nggak panas ya. Ini telurnya di pinggir toh, kuningnya kita geser-geser ke tengah lah. Waduh, wes ngeset dhisik iki. Nah, ini kita pinggir-pinggirno ke tengah. Oh, ndak pirok tengah ya ndak apa-apa lah ya. Terus kita kasih garam. Kasih garam. Pastiin garam cap kapal. Nah, kita kasih terus pakai tangan sih. Dah. Pakai lada ya bisa. Merica. Wing. Dah. Kalau bahasa istilahnya adalah slow and low. Kita masaknya perlahan. Kita ndak mau langsung telurnya kering sak karepe dhewe. Kita maune api kecil ya. Apinya harus paling kecil. Wah, kebanyakan merica ya ndak apa-apa lah. Nah, terus selagi nunggu ini kita langsung siapno piring buat untuk plating ya. Tak siapin dulu. Ini kita masak sampai nanti putih telurnya itu nanti apa yang itu tidak kelihatan ya. Jadi putih telurnya itu yang masih basah itu tidak kelihatan udah matang gitu. Aku belum nyiapin itu ya, daun pisang. Saya ketinggalan daun pisangku. Dan wayu, kayak sing di rumah. Oke, yang ini. Tak pinggirno dulu biar nggak ngerusoni. Nggak ngerusoni pusing aku. Di pinggirno dulu sih nggak pentingnya di pinggirno dulu. Jadi sing penting sing nanti mau dimasak ya ditaruh. Iki ono kerupuk ben enak. Terus ada nanti kita bikin juga pickle. Pickle itu yo bahasa Indonesia ini acar, oke? Bahasa Indonesia ini acar. Oke, ini matiin. Ini udah ya. Telurnya kita pinggirin. Aku tak bakar dulu. Oke, kita karena pakai daun pisang untuk plating, kita boleh nyalain api. Kita panasin dulu supaya dia luwes. Wis. Tapi ojo dibakar rumahnya ya. Kita cuman mau kecantol. Mau bikin ini dia lebih lentur. Ojo sampai rumahnya kebakaran. Gak lucu lek kebakaran, mbek nonton kebakaran itu lek gak lucu. Nah, iki kita wis luwes iki. Oh, toh lentur toh. Nek dipanasi kita ketok, kita potong dulu. Kita potong. Ini kita potong dulu ya. Wih, apa sih kok putus tengah jalan nih?
Yes, seperti ini. Nasi es yang tadi udah dibikin, mak ceplok langsung metu kabeh. Toh, langsung keluar semua. Ini kita rapiin dulu. Jangan lupa ketinggalan udangnya. Wis beli mahal-mahal udangnya ndak dimasukno. Kita kasih udang. Oke. Ini tak pinggirin dulu. Ala tiba ya Allah. Yes. Ini kita pinggirin dulu, nanti kita lanjut. Nah, selanjutnya selagi kita nunggu, kita bikin juga quick pickle, simple pickle. Jadi acar yang versi cepat. Ada tomat cherry, ada bawang merah. Kita masukin dulu. Nah, supaya dia lunak, kita tambahin juga cuka. Cuka itu boleh sesuai selera ya. Kalau suka lebih asam ya wis cukanya banyakin. Terus jangan lupa kita tambahin juga gula. Dan asam-asam manis gitu. Jangan lupa tambahin garam. Garam itu berfungsi untuk mengeluarkan air dari tomat. Jadi kalau kita bikin pickle atau bikin acar, kita pakai garam. Pakai garam supaya dia airnya keluar. Waduh, kerupuknya tiba. Dah, ini kita diaduk. Kalau mau pedas boleh ditambahi cabai rawit, tapi ojo ditambahi julitane wong-wong ya. Tambahi cabai rawit lek mau pedes. Kok lek masak mbek ngejulit ya pedes ya. Wes, mari deh kita tinggal nosok-nosok ayam. Kita mau manggang ayam. Ayam ini udah kita marinasi ya, Siapin tusukan ya, Cuci tangan dulu. Oke, udah. Kita siapin tusukan, kita tusui ayamnya. Satu, boleh sih mau banyak ya boleh, mau sedikit ya boleh. Tapi ya lek misalnya masak buat keluarga ya jangan pelit-pelit lah ya. Namanya keluarga sendiri. Nah ini kita kasih ayam. Mau satu tusuk isi 4, 5 boleh ya. Sembarang. Pokoknya kalau masak itu intinya adalah sesuka kita lah. Kita mau kreasi mau seperti apa kek, mau dibikin aneh-aneh bentuknya ya terserah. Ini tak ambil piring lagi. Yes. Saya ini tak minggirin. Oke, ini ayamnya kita tusukin, mau satu tusuk isi 3, 5, 4, 7, 8, 10 boleh. Terserah lah. Pokoknya kalau kita bikin masakan, kita itu bebas mau kreasi seperti apapun ya bebas. Udah. Ini kita tancepin ya. Wes, jadi 2 tusuk. Mudahan. Jadi 2 tusuk, kita tambahin lagi. Gak tahu ya mau bikin berapa tusuk. Kalau di rumah ada 10 orang ya bikin 10 tusuk. Tapi kalau 1 orang 1 tusuk ya kurang sih. Dah. Lek mau jualan, kalau mau jualan itu bisa. Pakai resep ini kan lebih simpel. Oke, selagi menunggu menusuk-nusuk ayam, yang penting jangan nusuk temen.
Sik. Loh kok TP mati, aku mau nyontek kok gak iso iki. Nomor 5, Nomor 5, ya bener sih nomor 5. Garam cap kapal dapat ditemukan di marketplace mana aja. Tadi Jason udah sebutin, ada 3 marketplace. Coba sebutin. Ayo buruan langsung dijawab ya supaya dapat imani. Imaninya berapa? Isinya 200.000. 200.000 itu banyak banget. Jadi bisa dipakai untuk parkir, untuk mau e-tol itu bisa, untuk belanja itu ya bisa. Dan pastinya juga kalau pakai imani ya juga lebih efisien. Kita nggak usah pakai cash lagi, repot banget kan. Kita pakai imani juga udah efektif. Nah, kawan kapal di rumah yang mau dapat imaninya boleh langsung jawab pertanyaan dari Jason. Udah, ini kita bikin 4 biji dulu ya. Cuci tangan. Nah, terus kita panggang. Jangan lupa kita pakai minyak juga ya, pakai minyak untuk memanggang. Kalau teman-teman punya bakaran sate, kawan kapal punya bakaran sate atau yang biasanya jualan sate di rumah, boleh pakai areng itu ya, areng besar. Tapi kalau nggak mau repot, pakai aja teflon, bisa buat panggang juga. Atau teflon yang biasanya ada apa griddle itu bisa dipakai juga untuk manggang. Tapi paling gampang, paling simple itu kita pakai teflon aja. Karena kan di rumah nggak mungkin kan nggak ada yang punya teflon, pasti semuanya punya teflon. Udah panas, kita panggang ayamnya, sate ayamnya. 2, 3, 4. Ternyata ini nggak cukup, jadi nggak apa-apa, yang penting ayamnya itu sudah tergrill, sudah mateng. Nanti apinya perlu diperhatikan, apinya harus api sedang. Karena kita pakai dada ayam itu pasti lebih cepat kering. Dada ayam itu pasti lebih cepat dry. Kita perlu perhatikan ketika masak. Ketika masak dada ayam itu sangat cepat untuk matang. Jadi kita nggak usah terlalu lama. Kalau kita terlalu lama, nanti ayamnya pasti kering. Beda lagi kalau kita pakai ayam paha. Ayam paha itu dagingnya lebih juicy, tapi dia konsekuensinya kalau nggak matang, ya ada darah-darah gitu. Kita pastiin ayamnya matang. Ini kan udah bikin nasi gorengnya. Kayak udangnya lebih bagus ganjil deh. Tambahin udang lagi. Kalau ada bawang goreng, boleh tambahin bawang goreng. Ini ada bawang goreng. Jangan lupa nanti ditinggal drakor, ayamnya gosong semua nanti. Loh toh, udah kebablas nih. Pastiin dibalik-balik. Jangan ditinggal nonton drakor, nonton dracin, nonton sinetron, mbek nangis-nangis, nanti ketinggalan ayamnya gosong semua ya. Kita harus perhatikan ayamnya. Ini api kecil aja. Kita pakai api kecil. Terus kan tadi bahan marinasinya kan udah ada sisa bumbu. Nah, sisa bumbu ini kita boleh masukin. Supaya apa? Supaya ada sausnya ayamnya. Kita masukin sisa-sisa bumbunya ini. Kita masukin sisa marinasinya. Lalu supaya dia lebih gampang mateng, lebih cepat mateng, kita boleh tambahin air.
Maaf ya, karena magang, jadi nggak tahu alat-alatnya di mana, jadi nyari-nyari dulu. Ini ayamnya udah, ini kan lagi proses masak. Nah ini bumbunya kita kasih air sedikit untuk sebagai sausnya. Jadi ini pertama kalinya Jason masak di Garam Cap Kapal ya. Jadi kalau ada salah-salah ngomong atau ada yang ketinggalan mungkin atau kurang sesuai ya maaf ya karena baru. Kalau udah jago nanti beda. Ini masih baru. Ini bumbunya kalau kurang-kurang boleh dimasukin. Ini kasih air supaya apa, Jason? Supaya dia lebih cepat matang, lebih gampang matang. Nah, setelah itu kita baru ditutup. Supaya apa ditutup? Supaya dia mengalami proses steam. Nah, ini kita tutup sebentar. Pakai api kecil aja. Pastiin jangan sampai gosong. Nah ini tadi acar-acarnya udah dibikin ya, ditaruh ya. Kita taruh di mana ya? Sinilah. Ini kalau apa piringnya kotor ya, kita bersihin dulu. Maksudnya kotor ini bukan kotor item-item ya, maksudnya berantakan platingnya itu bisa kita kasih apa kita lap dulu sama tisu supaya lebih cantik. Ini udah belum? Udah. Terus Jason kasih tahu gimana cara cek ayam itu udah matang atau belum. Kalau cara ceknya itu kita selain kita cicip ya, ini kita tekan aja. Kalau dia dagingnya masih kenyal, itu berarti belum matang. Kalau dia dagingnya udah padat, berarti dia udah matang. Gampang kan caranya? Pokoknya kalau kenyal belum matang, kalau udah padat dia udah matang. Begitu juga dengan ayam paha. Oke, ini tambahin dikit lagi ya. Ini kita cek. Nah, ini ayamnya udah matang ya, ayamnya udah matang. Kita plating. Plating dulu sebelum dimakan. Ini platingnya taruh mana ya? Sini deh. Lalu kasih ayamnya berapa ya? 2 atau 3 gitu ya. Jangan pelit-pelit. Oke. Setelah itu kita tambahin telur setengah matang yang sudah kita bikin. Ini telur setengah matang yang udah kita buat. Kita taruh sini. Lalu kalau biasanya kita nasi goreng, biasanya ada kerupuk, kita tambahin kerupuk. Kalau ini Jason belinya kerupuk gado-gado ya, kerupuk gado-gado. Oh ya, jangan lupa kan tadi di sini ada saus-saus yang kita bikin. Nah, saus-saus yang kita buat ini kita kasih juga di ayamnya supaya dia sate ayamnya berbumbu.
biar nggak kelihatan kering. Nah, sebelum kita sajikan, kita kasih juga bawang goreng lagi. Ini kerupuknya kebesaran. Nah, ini ditata yang cantik ya. Terus biar bersih, pastikan ini ada minyak-minyak sedikit, ini kita lap ya. Kita harus memperhatikan kebersihan. Kalau misalnya piringnya kotor banget, kan orang kalau mau makan ya jijik ya. Makan jijik, kotor, belepotan semua. Kita bersihin dulu. Dah, oke. Kita udah jadi. Oke? Oke. Oke. Nah, terus Jason enggak pernah bosan mengingatkan untuk check out di Tokopedia, Blibli ataupun Shopee di marketplace 3 itu. Karena ada check out paket siap angkut itu untuk harga 10.000 itu mendapatkan 500 gram 2 pak seperti ini, atau kita mau dapat yang kemasan kecil bisa juga harga 10.000 kemasan 250 gram dapat 4 biji seperti ini. Nah, jadi kawan kapal yang di rumah mau beli bal-balan nih, misal nih mau beli banyak untuk stok di rumah itu boleh. Bisa belinya di marketplace, itu ada 3, Blibli, Shopee, dan Tokopedia. Semua barang ready di marketplace. Hari ini hari yang panjang ya, nggak panjang juga sih karena Jason juga baru ya, baru dan masaknya juga simple untuk masakan kawan kapal di rumah. Ide menu masakan boleh, nanti yang ketinggalan live-nya boleh cek di YouTube-nya Garam Cap Kapal Official, dan pastikan juga pantengin Instagram dan Facebook-nya Garam Cap Kapal. Nah, pastikan juga di sini yang ibu-ibu ini pusing banget tiap hari mikir menunya mau apa, mau masak apa, mau ribet mikirnya seperti apa. Bisa cek langsung di YouTube-nya. Di YouTube-nya Garam Cap Kapal Official itu banyak menu masakan dari Asia, Western ataupun Indonesia, banyak banget. Jadi, pastikan teman-teman semua, kawan kapal semua di rumah subscribe, like, komen, dan share ke keluarga kalian semua, ke teman-teman kalian semua. Oke, kita waktunya pamit. Bye-bye semuanya. Terima kasih.